Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tayyib, teman-teman sekalian, kembali lagi kita di program Sahabat Hijrah Kafah terkait dengan membahas buletin teman surga. Jadi sekarang ini edisi yang ketiga ya teman-teman sekalian. Jadi temanya itu gaul Islam, gaul sehat. Ya, Masya Allah. Jadi sebelumnya kita telah bahas terkait dengan gaul bebas coret. Sekarang kita akan membahas gaul Islam, gaul sehat. Ya teman-teman sekalian. Jadi yang pertama, ketika kita bicara tentang pergaulan, tentunya semua orang membutuhkan yang namanya pergaulan. Sebab tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman sekalian, bahwasanya kita sebagai manusia ini adalah makhluk sosial. Dalam artian kita memerlukan orang lain. Maka kita membutuhkan interaksi dengan orang lain. Dan interaksi itulah yang dimaksud dengan pergaulan. Namun tentunya ketika kemudian bicara tentang pergaulan, maka ada aturannya. Sebab kita ini adalah umat Islam, maka sejatinya aturan yang kita gunakan untuk mengatur itu adalah aturan Islam. Ketika kita bicara terkait dengan pergaulan, baik antara lawan jenis ataupun sesama jenis, tentunya ini berbeda dari segi pengaturannya. Ketika kemudian pergaulan itu sesama jenis, misalkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tentunya ini tidak menimbulkan masalah yang begitu berarti. Tapi tatkala kemudian pergaulan itu antara lawan jenis, maka ketika kemudian ini tidak diatur dengan aturan yang baik, dengan aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan menimbulkan masalah. Ya, teman-teman sekalian. Jadi, di dalam Islam itu teman-teman sekalian, telah ada solusi dari setiap persoalan. Begitupun dengan masalah pergaulan ini. Di dalam Islam telah ada aturannya, telah ada solusinya bagaimana kemudian Islam dengan kesempurnaannya kemudian memberikan aturan yang dengan aturan itu sehingga pergaulan antara laki-laki dengan perempuan itu tidak menimbulkan suatu masalah yang berarti. Baik teman-teman sekalian, saya ingin mengajak antum sekalian untuk kemudian berfikir. Jadi teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada setiap manusia tanpa terkecuali itu 3 ghariza, ya, atau naluri. Nah, salah satu di antaranya adalah gharizatun naw, ya. Gharizatun naw, yakni naluri untuk melestarikan keturunan, atau bisa juga disebut sebagai naluri mencintai dan dicintai. Tentunya dalam hal ini erat kaitannya antara laki-laki dengan perempuan. Sebab tatkala kemudian terjadi interaksi antara laki-laki dengan perempuan, kemudian tidak ada batasan ataupun tidak ada aturan yang mengikat pergaulan itu, maka akan timbul problem, ya. Karena sejatinya laki-laki dengan perempuan itu tatkala berinteraksi kemudian tidak ada sekatnya, maka akan menimbulkan masalah. Misalkan ada laki-laki dengan perempuan bertemu, ya, interaksi. Kemudian interaksinya ini tidak ada sebenarnya keperluannya, ya. Tidak ada kemudian keperluan yang mendesak yang dibenarkan oleh syar'i. Maka tentunya interaksi mereka ini akan menimbulkan mudarat, akan menimbulkan masalah, ya. Begitu teman-teman sekalian. Maka dari itu
meskipun kita diberikan naluri untuk kemudian mencintai dan dicintai, tapi kita harus membedakan ya. Kita harus membedakan diri kita dengan makhluk Allah yang lain ya. Dalam artian instingnya kita dalam menggunakan ghariza ini harus berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Karena hewan juga teman-teman sekalian itu diberikan gharizatun naw ya. Dalam artian itu keinginan untuk melestarikan ya. Hewan pun begitu. Tatkala kemudian hewan jantan ya bertemu dengan hewan betina, tentu akan timbul gairah seksnya ya, untuk kemudian melestarikan keturunannya. Tapi karena hewan itu tidak diikat dengan aturan, sehingga pemenuhannya itu sembrono ya, sembarangan ya. Sehingga kita bisa lihat hewan itu di mana saja ada hewan jantan dengan hewan betina itu bertemu, maka di situ terjadi hubungan. Tapi ini bedanya dengan kita manusia, karena kita diberikan akal teman-teman sekalian, maka dengan akal itu kita harus tunduk pada aturan ya. Tunduk pada aturan. Karena tidak akan ada bedanya tatkala kemudian kita sama dengan hewan ya. Pemenuhannya itu sama dengan hewan. Sedangkan kita ini adalah makhluk yang mulia teman-teman sekalian ya. Maka untuk menjadikan diri kita ini sebagai makhluk yang mulia itu, maka kita harus tunduk pada aturan Allah ya. Tunduk pada aturan Allah. Begitupun dengan di dalam Al-Quran ya teman-teman sekalian, begitu banyak perintah untuk kemudian misalkan laki-laki dengan perempuan itu diperintahkan untuk menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya. Ini berkaitan dengan pergaulan ya teman-teman sekalian. Maka dari itu sangat kemudian diperlukan bagi kita untuk kemudian kesadaran diri ya teman-teman sekalian. Karena kita lihat ya, kita tidak bisa pungkiri di zaman kita ini zamannya fitnah ya. Begitu banyak fitnah, begitu besar fitnah ya teman-teman sekalian. Maka tatkala kita tidak membentengi diri kita sendiri dengan fakofa, dengan pemahaman akan hal itu, maka tentunya kita akan terjerumus di dalam hal itu. Maka dari itu teman-teman sekalian, untuk kemudian mengetahui bagaimana hukumnya pergaulan antara laki-laki dengan perempuan di dalam Islam, maka tidak ada cara lain kecuali harus ngaji, harus halqah ya, harus pengajian, supaya kita mendapatkan fakofa ya, mendapatkan pemahaman. Jadi saya teringat dengan perkataan Syekh Al-Alama Taqiyuddin An-Nabhani di dalam muqaddimah pembukaannya di kitab Nizamul Islam. Jadi kata beliau itu, manusia itu berkembang sesuai dengan pemahamannya teman-teman sekalian. Itu harus dicatat. Manusia berkembang sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan apa yang kemudian didapat ya, sesuai dengan ilmunya. Semakin tinggi pemahaman seseorang itu, maka akan semakin baik hidupnya. Tapi tatkala tidak ada pemahaman di dalam diri seseorang itu, maka tentunya ia akan berbuat dengan semaunya. Maka dari itu kita harus sadar ya teman-teman sekalian, kita ini adalah makhluk Allah. Apalagi kita telah bersyahadat ya, mempersaksikan bahwasanya kita ini hamba ya. Arti hamba itu adalah patuh tunduk. Sedangkan Allah telah memberikan aturannya, bahwasanya ada aturan khususnya antara laki-laki dengan perempuan itu tatkala bergaul. Maka kita harus menggunakan aturan Islam supaya kita mendapatkan kemuliaan, supaya kita hidup ini berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin demikian ya teman-teman sekalian terkait dengan pembahasan kita pada kali ini terkait edisi yang ketiga Buletin Teman Surga dengan tema gaul sehat, gaul Islam. Jadi boleh bergaul asalkan pergaulannya itu sesuai dengan syariah, sesuai dengan Islam. Nah, syukran, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.